Hai, good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya anak-anak teacher. Kembali lagi kita belajar hari ini di tema 3 atau di tema C, yaitu di subtema 1, pembelajaran yang kelima. Sebelum pelajarannya kita mulai, it's better for all our students. Prepare yourself, we want to pray to our God. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. Now we want to start our lesson this morning. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Alright, my students, let's start. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan sifat dari kaca, logam, dan karet, menyebut manfaat musyawarah, menceritakan pengalaman bermusyawarah, melakukan konversi satuan panjang yaitu dari meter ke sentimeter atau sebaliknya yaitu sentimeter ke meter. Langsung saja anak-anak teacher, kita di tema C ini mempelajari yaitu bahan pembentuk benda. Nah, di pembelajaran sebelumnya bahan pembentuk benda ini artinya bahwa ada benda-benda yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari kertas, dan ada juga yang terbuat dari plastik. Nah, ini kita sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, di pembelajaran selanjutnya kita akan mengetahui bahan pembentuk benda dari kaca, logam, dan karet. Benda-benda di sekitar kita ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari logam, dan ada juga yang terbuat dari karet. Benda-benda yang ada di sekitar kita dibuat untuk membantu kegiatan manusia. Benda-benda tersebut dibuat dari berbagai macam bahan. Coba amatilah benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari kaca, logam, ataupun yang terbuat dari karet. Apakah kamu menemukan perbedaan dari setiap benda yang tersebut? Lakukanlah pengamatanmu dengan baik. Coba anak-anak teacher perhatikan benda-benda di sekitar kamu. Benda apakah yang terbuat dari kaca, logam, ataupun dari karet? Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari, kamu sudah perhatikan juga benda-benda yang terbuat dari kayu, kertas, dan bahkan plastik. Nah, saat ini coba perhatikan benda-benda di sekitar kamu lagi yang dari logam, kaca, ataupun dari karet. Nah, yang selanjutnya adalah kita perhatikan buku kita ya anak-anak teacher, yaitu di halaman 24. Nah, di sini terdapat benda yang terbuat dari kaca, benda yang terbuat dari logam, dan benda yang terbuat dari karet. Nah, yang pertama, benda terbuat dari kaca. Kaca bersifat tembus pandang, tahan air, dan tahan panas. Karena sifatnya tembus pandang, kaca digunakan pada jendela. Nah, anak-anak teacher, di sini ada contoh-contoh yang terbuat dari kaca. Kita boleh perhatikan ada akuarium, ada kacamata, ada stoples, ada juga cermin, dan masih banyak lagi yang terbuat dari kaca. Nah, sifat-sifat dari kaca tadi bahwa kaca tembus pandang, tahan air, dan juga tahan panas. Yang kedua adalah benda terbuat dari logam. Nah, benda yang terbuat dari logam ini sifatnya yaitu bahwa memiliki sifat keras, kuat, dan tidak lentur. Ya. Nah, logam-logam ini juga tidak menyerap air dan tahan api. Dan logam cepat menghantarkan panas. Nah, coba diperhatikan di sini. Contohnya ada panci, wajan, cerek, atau sendok, dan masih banyak lagi, yaitu benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, di sini ada juga benda yang terbuat dari karet. Bagaimanakah sifat daripada benda yang terbuat dari karet? Nah, sifatnya adalah kuat dan lentur. Dan karet ini juga bersifat elastis. Elastis artinya karet dapat ditarik memanjang dan jika dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Nah, contohnya ada di sini ban mobil, ada sarung tangan karet, ada mainan, ada sepatu karet juga, ada sendal, dan bahkan penghapus kamu juga itu terbuat dari karet. Nah, itu dia sifat-sifat daripada benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Nah, sekarang anak-anak teacher udah tahu dong sifat-sifat dari benda-benda tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah ayo bercerita. Memasak bersama keluarga merupakan kegiatan yang menyenangkan.
seperti yang dilakukan oleh Lani dan keluarganya. Pada hari libur, keluarga Lani berkumpul di rumah. Mereka berencana mempersiapkan makan siang bersama. Mereka pun bermusyawarah untuk membagi tugas. Karena ibu pandai memasak, semua setuju ibu bertugas memasak. Ibu dibantu oleh Lani yang gemar memasak. Ayah bertugas menyiapkan dan merapikan meja makan. Semua melaksanakan hasil musyawarah dengan gembira. Musyawarah penting dilakukan sehari-hari karena memiliki banyak manfaat. Apa saja sih manfaat musyawarah itu? Nah, kita perlu perhatikan anak-anak teacher bahwa manfaat musyawarah itu yang pertama, melatih kita menyampaikan pendapat. Keputusan yang diambil lebih adil karena berdasarkan persetujuan bersama. Masalah lebih cepat selesai, mempererat persaudaraan, dan melatih kita menghargai perbedaan pendapat. Nah, di sini manfaat musyawarah itu memang sangat penting sekali. Nah, semoga setiap musyawarah yang kita lakukan dapat menghargai setiap perbedaan pendapat masing-masing. Agar manfaat musyawarah dapat dirasakan, seluruh peserta musyawarah sebaiknya menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan gembira. Ya, benar sekali. Jadi ketika ada seseorang yang memberikan pendapat, nah kita juga harus menerima pendapatnya itu. Nah, itu dia. Dan jika kita kurang setuju dengan pendapatnya, mari kita ambil jalan tengahnya. Kita berdiskusi lagi, bermusyawarah kembali untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih baik. Nah, itu dia musyawarah. Apakah kamu pernah melakukan musyawarah? Coba ceritakan pengalamanmu bermusyawarah. Lanjut ya. Hari ini kita berhitung. Ayo berhitung yaitu dari satuan panjang. Masih ingat kan anak-anak teacher apa saja satuan panjang? Oke. Nah, satuan panjang bermacam-macam. Satuan panjang yang sering digunakan sehari-hari antara lain milimeter atau mm, sentimeter atau cm, dan meter m. Nah, ini adalah singkatannya yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini coba perhatikan anak-anak teacher untuk mempermudah kamu dalam mengerjakan sebuah soal mengenai satuan panjang. Nah, di sini ada tangga satuan panjang. Nah, jika turun satu tangga akan dikali 10, dan jika naik satu tangga dibagi 10. Nah, coba perhatikan soal nih. 3 cm titik-titik milimeter. Nah, coba perhatikan anak-anak teacher, di mana sentimeter? Ya, ini sentimeter ke milimeter. Sentimeter ke milimeter, ya, perhatikan ya anak-anak teacher. Sentimeter ke milimeter turun atau naik? Yes, that's right, turun. Berarti dikali 10. Berarti 3 dikali 10 sama dengan 30. Jadi 3 cm sama dengan 30 mm. Nah, soal kedua, 8 meter titik-titik sentimeter. Berarti 8 meter itu berapa sentimeter? Kita perhatikan meter anak-anak teacher. Meter ke sentimeter. Turun atau naik? Yes, that's right, turun. Nah, berarti dia turun berapa angka? Berapa tangga dia? Nah, 2. 1, 2. Berarti 8 dikali 100 sama dengan 800. Karena tadi kan 2 tangga turun. Berarti dia nolnya 2. Jadi 100. Kalau 1 tangga tadi kan 10. Kalau 2 tangga 100. Nah, berarti 8 meter sama dengan 800 cm. Nah, yang ketiga, 500 cm berapa meter? Ayo kita perhatikan anak teacher, sentimeter ke meter. Naik atau turun? Ya, naik. Berarti dia dibagi 10. Nah, naik berapa tangga? 1, 2. Berarti dibagi, ya benar sekali. Tambahi aja 2 nolnya di belakang. Berarti dibagi 100. Jadi 500 dibagi 100 sama dengan 5. Kamu tinggal coret aja anak-anak teacher nolnya. Ya, supaya lebih mudah. 5 bagi 1 sama dengan 5. Berarti 500 cm sama dengan 5 meter. Paham ya anak-anak teacher?
Nah, untuk mengingat kembali, anak-anak teacher harus ingat ini ya, untuk mempermudah kamu juga. 1 meter sama dengan 100 cm atau sebaliknya, 100 cm sama dengan 1 meter. Ingat ya anak-anak teacher, dan forget. 1 cm sama dengan 10 mm atau 10 mm sama dengan 1 cm. Lalu 1 meter sama dengan 1000 mm atau sebaliknya 1000 mm sama dengan 1 meter. Ayo anak-anak teacher, dihafal dulu sekarang. 5 menit teacher kasih waktu dihafal ya anak-anak teacher. Oke, kita lanjut. Coba kalau sudah paham, coba perhatikan soal ini. 500 cm berapa meter? Ayo ingat dulu, cm ke meter. Oke, teacher buka lagi. Nah, 1 cm. Nah, di sini tadi ke meter ya. Nah, berarti kita mau ganti sentimeter ke meter. Nah, di sini nih 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, tadi kan 500. Nah, sebaliknya aja, dibalikkan aja. Nah, berarti 500 cm sama dengan, ya benar sekali, 5 meter. Nah, ini dibalikkan. 9 meter berapa sentimeter? Ya, 900 cm. Bagaimana dengan ini? 2000 mm berapa meter? Nah, sama seperti yang ini tadi. Nah, ini 1000 mm berapa meter? 1, ya kan? Nah, kalau 2000 mm berapa meter? Ya, 2 meter. Oke, anak-anak teacher, bagaimana dengan ini? 2 meter 75 cm berapa sentimeter? Oh my god, berapa ya anak-anak teacher? Nah, ini dapat dikatakan bahwa 2 meter 75 cm itu adalah 2 meter lebih 75 cm. Ya. Nah, kita perhatikan nih. Kita lihat dulu, karena ini centimeter menuju centimeter, berarti ini tetap. Yang kita ubah itu adalah 2 meter ke centimeter. Pertama, anak-anak teacher, kamu buat dulu 2 meter itu berapa sentimeter? Nah, 2 meter itu 200 cm. Nah, karena 75 cm tadi sudah sama, berarti 75 cm sama dengan 75 cm. Nah, jadi 2 meter 75 cm sama dengan 200 cm tambah 75 cm sama dengan 275 cm. Paham ya anak-anak teacher? Untuk lebih paham lagi, anak-anak teacher harus banyak berlatih dalam satuan panjang ini. Oke anak-anak teacher, contoh selanjutnya nih yaitu 320 cm sama dengan titik-titik meter, titik-titik centimeter. Nah, kita akan ubah 320 cm ini menjadi meter dan sentimeter. Nah, bagaimana ya? Anak teacher, boleh perhatikan bahwa 320 cm ini kita akan pisah dengan satuan panjang meter dan sentimeter. Nah, berarti kalau 320 cm ini berarti 300 cm ditambah 20 cm. Nah, 300 cm itu berapa meter? Ya, 3 meter ditambah 20 cm sama dengan 3 meter 20 cm. Jadi 320 cm adalah 3 meter 20 cm. Paham ya anak-anak teacher? Oke deh, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak teacher semua. Tetap semangat belajar dan banyak berlatih, karena di satuan panjang ini harus banyak berlatih. Dan jangan lupa anak-anak teacher tetap dikerjakan tugasnya halaman 27. Kerjain ya anak-anak teacher, tetap semangat.